Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Husna Mubarok, mahasiswa Prodi Ilmu Komputer Universitas Seksi Madani, dengan NIM 230500520, mata kuliah Desain UI UX. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai tahapan dalam design thinking, yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami kebutuhan pengguna dan menghasilkan solusi desain yang inovatif. Mari kita mulai dengan memahami apa itu design thinking. Apa itu design thinking? Design thinking adalah pendekatan berpikir kreatif untuk memecahkan masalah dengan berfokus pada kebutuhan dan pengalaman pengguna. Pendekatan ini membantu desainer memahami masalah dari sudut pandang manusia, menghasilkan ide-ide inovatif, dan menguji solusi secara nyata. Proses design thinking terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu yang pertama ada empathize, memahami pengguna, define, merumuskan masalah, ideate, menghasilkan ide solusi, prototype, membuat model awal, dan test, menguji solusi kepada pengguna. Yang pertama ada empathize. Tahap pertama dalam design thinking adalah empathize, yaitu berusaha memahami secara mendalam siapa pengguna kita, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang mereka rasakan. Aktivitas yang umum dilakukan pada tahap ini meliputi observasi terhadap perilaku pengguna dalam konteks nyata, wawancara atau survei untuk menggali pengalaman dan kesulitan pengguna, pencatatan insight dari pengalaman mereka. Contoh, seorang desainer ingin membuat aplikasi belajar online. Ia melakukan wawancara dengan siswa dan menemukan bahwa banyak siswa merasa bosan dan sulit fokus ketika belajar sendiri di rumah. Yang kedua ada define. Setelah memahami pengguna, langkah berikutnya adalah define, yaitu merumuskan masalah dengan jelas berdasarkan hasil empati. Tujuannya agar kita memiliki arah yang tepat dalam mencari solusi. Langkah-langkah dalam tahap define yaitu yang pertama ada mengumpulkan temuan dari tahap empathize, menganalisis pola kebutuhan dan hambatan pengguna, menulis problem statement atau pernyataan masalah utama. Sebagai contoh, dari hasil empati, desainer merumuskan masalah. Siswa kesulitan memahami materi karena tampilan aplikasi belajar terlalu rumit dan tidak menarik. Selanjutnya ada ideate. Tahap ketiga adalah ideate, yaitu proses menghasilkan sebanyak mungkin ide kreatif untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan. Dalam tahap ini tidak ada ide yang salah, semua ide dicatat dan dikembangkan. Beberapa metode yang digunakan, yang pertama adalah brainstorming, menuangkan semua ide tanpa batasan, lalu ada mind mapping, menghubungkan ide-ide yang saling berkaitan, lalu ada crazy eight Ace, membuat 8 ide cepat dalam 8 menit. Sebagai contoh, beberapa ide muncul untuk mengatasi kebosanan siswa, seperti menambahkan mode fokus agar siswa tidak terganggu notifikasi, menghadirkan sistem poin atau gamifikasi, dan menyederhanakan tampilan halaman utama. Lalu ada prototype. Setelah memilih ide terbaik, tahap berikutnya adalah prototype, yaitu membuat versi awal kembali dari ide yang telah dirancang. Tujuan utamanya adalah mengubah ide menjadi bentuk nyata agar dapat diuji. Bentuk prototipe bisa berupa sketsa di kertas, wireframe atau mockup digital, prototipe interaktif menggunakan alat seperti Figma atau Adobe XD. Contohnya, desainer membuat tampilan awal aplikasi dengan fitur mode fokus dan antarmuka yang lebih sederhana agar siswa lebih mudah memahami materi. Yang terakhir ada tes. Tahap terakhir adalah tes, yaitu menguji prototipe kepada pengguna untuk mendapatkan umpan balik. Tujuannya adalah melihat apakah solusi yang kita buat benar-benar efektif dan sesuai kebutuhan. Kegiatan dalam tahap ini meliputi usability testing, mengamati pengguna saat mencoba prototipe, wawancara lanjutan untuk mendengar pendapat mereka, lalu ada evaluasi hasil untuk memperbaiki desain. Sebagai contoh, desainer meminta siswa mencoba fitur mode fokus di aplikasi. Dari hasil uji, sebagian besar siswa merasa lebih nyaman dan tidak mudah terdistraksi saat belajar. Kesimpulannya, design thinking adalah pendekatan yang berpusat pada manusia, human-centered design. Melalui 5 tahapan, empathize, define, ideate, prototype, dan test, kita dapat menghasilkan solusi desain yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pendekatan ini membantu desainer UI UX untuk tidak hanya menciptakan produk yang menarik, tetapi juga bermanfaat, mudah digunakan, dan relevan dengan kehidupan pengguna. Sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.